Penggunaan gadget yang salah itu terutama dapat menimbulkan nyeri pada leher, pada tengkuk ya, sampai menjalar sampai ke bahu. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayande Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bacerita. Ya, kali ini kita mengangkat satu topik yang banyak dialami tapi mungkin kurang disadari oleh masyarakat luas, yaitu bagaimana penggunaan gadget dapat menimbulkan nyeri kronik. Dan terkait dengan topik ini, di mana topik ini kita sesuaikan dengan adanya kegiatan Bulan Peduli Nyeri tahun 2022, maka kami menghadirkan salah seorang dokter ahli saraf yang mendalami ilmu mengenai nyeri dan nyeri kepala. Kami sebut dengan hormat Dr. Teresia Runtuwene, spesialis saraf konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Seklin. Sehat selalu, Dok ya. Sehat selalu. Iya, dan makin terlihat segar, Dok ya ini. Iya. Walaupun sibuk, saya tahu dokter banyak padat jadwalnya, Dok ya. Iya. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu sahabat Promkes, Dr. Teresia Runtuwene, spesialis saraf konsultan, adalah salah seorang staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi di bagian neurologi. Beliau juga adalah dokter ahli konsultan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando Manado, dan saat ini merupakan ketua OKBI Pain dan Headache atau ketua divisi nyeri dan nyeri kepala pada Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia cabang Manado dan di bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Dan kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk dalam satu pertanyaan pertama, yaitu apa memang benar gadget ini seperti handphone atau tablet ini apa memang menimbulkan nyeri, Dok? Dan bagaimana kira-kira dia mekanismenya? Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya berterima kasih kepada tim Promkes yang telah mengundang saya sebagai pembicara tamu pada kesempatan ini, bertepatan dengan Bulan Peduli Nyeri, di mana saya akan melakukan diskusi mengenai nyeri yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget. Mengapa topik ini kita angkat ya? Karena dengan kemajuan teknologi sudah membuat semua menggunakan perangkat ini. Baik dari anak-anak sampai usia lanjut itu semua sudah menggunakan handphone. Informasi-informasi semua itu didapatkan dari penggunaan gadget. Nah, apalagi dalam masa pandemi, semua itu harus berdiam dalam rumah. Jadi penggunaan teknologi gadget ini semakin banyak, ya, semakin banyak digunakan. Sehingga akibat dari penggunaan gadget yang mungkin salah, yang berlangsung mungkin terlalu lama sampai waktu banyak terbuang dengan penggunaan gadget ini, sehingga dapat menimbulkan
dampak ya, dampak atau efek buruk dari penggunaan gadget yang salah. Nah, pada kesempatan ini kita mengangkat masalah ini dengan ada 5 alasan ya. Alasan mengapa penggunaan gadget handphone itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Ya, pertama karena emosi kita itu akan menjadi negatif ya, lebih ke negative thinking ya, meningkatkan tingkat level stres ya, meningkatkan stres, menurunkan sistem imun ya, meningkatkan risiko penyakit kronis ya, seperti nyeri kronis ya antara lain ya, meningkatkan mungkin gejala-gejala penyakit-penyakit kronis seperti diabetes ya, hipertensi dan beberapa penyakit kronis yang lain itu merupakan salah satu dampak daripada penggunaan gadget yang berlangsung lama, sehingga orang itu kurang beraktivitas ya, kebanyakan duduk tidur dengan hanya menggunakan gadget dan kemudian meningkatkan risiko masalah penglihatan ya, mata menjadi kabur ya, kepala menjadi sakit, kepala nyut-nyut ya, karena penggunaan gadget yang salah dan berlangsung lama ya. Jadi ini 5 langkah, 5 alasan mengapa penggunaan gadget terutama handphone dan tablet itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan kita. Berarti ada semacam kombinasi Dok ya, kombinasi antara postur yang salah, kemudian posisi handphone Dok ya, dan penggunaan waktu yang lama Dok ya. Iya. Itu yang bisa menimbulkan nyeri. Jadi Bapak Ibu sahabat Promkes, jadi penggunaan gadget dalam jangka waktu yang lama, mungkin berjam-jam maksudnya Dok ya. Iya, berjam-jam. Iya, kemudian posturnya salah. Nah, itu bisa memicu terjadinya nyeri kronik. Nah, sekarang Dok, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih Dok nyeri yang bisa dimunculkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan ini Dok? Jenis-jenis nyeri mungkin yang dimaksudkan. Silakan. Ya, penggunaan gadget yang salah itu terutama dapat menimbulkan nyeri pada leher, pada tengkuk ya, sampai menjalar sampai ke bahu ya, nyeri pada siku, nyeri pada jari-jari tangan, sendi-sendi jari dan pada pergelangan tangan. Ya, kemudian dapat juga menimbulkan nyeri pada punggung. Ya, punggung belakang. Iya, berarti bukan hanya satu lokasi Dok ya yang bisa mengalami nyeri Dok ya. Bisa Iya. dari leher, kemudian siku, pergelangan tangan, jari-jari Dok ya. Iya, bahkan sampai bisa menimbulkan nyeri pada sekitar mata sampai pada kepala. Nah, bisa sampai ke nyeri area mata dan nyeri kepala. Nah Dok, di samping gejala nyeri, apa saja Dok mungkin gejala-gejala lainnya yang bisa dialami oleh pasien-pasien Dok akibat penggunaan gadget ini Dok? Gejala-gejala yang biasanya Iya. dikeluhkan oleh Iya. pasien dengan penggunaan gadget yang salah, itu antara lain yang paling sering ditemukan yaitu rasa kram, kebas, ya, rasa baal, rasa nyeri terutama pada jari-jari, terutama pada jari-jari kelingking, jari manis atau Iya. jempol, ya. Dan kekuatan menggenggam lama-lama, Ya, kekuatan lama-lama. menggenggam handphone atau gadget, tablet itu melemah, ya. Jari-jari itu juga bisa melemah dan kekuatan genggamannya itu bisa berkurang dan lama-lama akan menimbulkan rasa nyeri. Ya, rasa nyeri dan sampai jari-jari itu menjadi kaku. Bisa sampai kaku Dok ya? Terutama pada waktu bangun pagi, ya. Iya. Pada waktu bangun pagi dia sulit menggerakkan jari-jarinya itu karena jadi kaku. Jadi kaku, ya. Ya, dan tidak kurang juga keluhan-keluhan seperti bunyi-bunyi klik pada jari-jari tangan. Nah, itu mungkin yang sering Dok ya, sering kita temukan bunyi-bunyi seperti itu. Bahkan ada juga yang mengeluhkan tadi ya Dok, dominannya terasa kram Dok ya, terutama kalau sudah terlalu lama menggunakan handphone ya Dok. Iya. Ya, bisa Kram, kebas, ya, rasa nyeri, kebas. kaku, tegang. Iya, kadang-kala kita tidak menyadari ya, Bapak Ibu sahabat Promkes,
Mungkin kadang dulu misalnya kita belum mengalami rasa kram atau kebas, tapi akhir-akhir ini mulai muncul perasaan kram atau kebas bahkan nyeri atau bunyi-bunyi di jari. Nah mungkin Bapak Ibu harus mengevaluasi Dok ya, bagaimana mungkin penggunaan gadget kita yang tadi ya, terlalu lama atau postur yang salah dan seterusnya. Nah Dok begini Dok, kalau misalnya gejala ini muncul, kira-kira Dok apa yang bisa dilakukan oleh pasien untuk meringankan Dok, gejala nyeri yang muncul ini Dok? Ya, kita patut mengetahui gejala-gejala yang muncul, kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah ya, Iya, supaya gejala-gejala itu tidak tidak muncul. muncul. Yaitu pertama-tama posisi Mmm, ya. Posisi kepala dan posisi handphone itu sebaiknya sejajar dengan mata. Ya, jadi mmm, handphone itu kita membaca handphone itu sebaiknya posisinya itu sejajar dengan mmm, mata. Dan yang kedua itu harus berikan waktu istirahat. Jangan menggunakan handphone terlalu lama. mmm, Jadi ada jeda ada ya, jeda Dok. ada jeda waktu dan kemudian melakukan olahraga ringan ya, pelemasan otot-otot misalnya, otot-otot leher, Iya, otot-otot bahu, otot-otot punggung, mmm, jari-jari tangan juga supaya nggak kaku iya, ya. Dilakukan pelemasan pada otot-otot dengan lakukan senam ringan ya. Kemudian kalau kita menggunakan gadget yang terlalu lama, kita iya, berikan tumpuan pada siku oh, ya, pada kedua siku mhm, supaya tidak tegang. iya Dok, Jadi ada tumpuan dengan iya, bantal atau dengan lutut ya. mmm, Pada waktu kita lakukan baca dalam posisi duduk, duduk kita ya, dapat tumpu kedua siku dengan lutut ya atau bantal. Dan kemudian eee, yang harus kita lakukan yaitu lakukan olahraga rutin ya. Jangan lupa olahraga rutin, mmm, setengah jam lah, iya, setengah jam minimal, setiap hari Dok ya? setengah jam tiap Selama hari, iya, ya minimal 5 kali 5 dalam iya, seminggu. 5 Kalau hari boleh ya. tiap hari lebih bagus Iya Dok ya. iya Dok, Tujuan daripada olahraga rutin ini yaitu untuk menguatkan ya, menguatkan otot-otot leher, otot-otot bahu, dan otot-otot punggung. iya. Iya, berarti sahabat Promkes, ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya jangan sampai nyeri ini muncul karena penggunaan gadget. Misalnya tadi sudah disebutkan, ada jeda. Jadi di saat kita menggunakan gadget atau komputer, kita harus menyediakan jeda. Artinya jeda ini artinya harus ada istirahat sedikit Dok ya. Ketika menggunakan komputer jangan terus-menerus, tapi harus ada waktu-waktu kita mengambil jeda. Kemudian ada peregangan Dok ya, peregangan dan tadi sudah disebutkan mengenai manfaat, berolahraga rutin juga bermanfaat dalam mencegah terjadinya nyeri Dok ya. Iya. Nah Dok ini tadi, terkait pertanyaan kami sebelumnya Dok, kalau memang pada akhirnya nyeri ini memang, eee, muncul juga Dok, kira-kira untuk bisa meringankan terjadinya nyeri ini, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasien, Dok, yang sudah terlanjur mengalami nyeri, Dok? Nah, Ya, apabila pasien sudah, menderita gejala-gejala akibat penggunaan gadget yang lama ini dan sudah menimbulkan keluhan, sudah menimbulkan gejala-gejala klinis, maka pertama-tama dianjurkan kalau sudah menimbulkan nyeri, letakkan gadget mmm, ya, letakkan, lepas lepaskan, saja. ya lepas saja ya. Iya Kita perlu waktu untuk istirahat ya, jangan terlalu iya lama pegang gadget, letakkan gadget itu kemudian, nyerinya masih ada, iya, kita pada waktu dia, nyeri timbul pada waktu fase akut, kita dapat memberikan terapi panas mmm, ya. Kalau, fase akutnya sudah berlalu, kita bisa dapat memberikan terapi dingin. dingin gitu ya, Nah, iya, dan yang kedua, kita bisa mengkonsumsi obat peredah nyeri mhm, atas rekomendasi dokter ya. Sebaiknya jangan beli sembarangan obat iya, ya. Jadi kita dapat mengkonsumsi obat peredah nyeri itu sesuai dengan rekomendasi dokter. Kemudian, kalau nyeri juga masih ada, kita dapat melakukan, eee, apa, menstabilkan ya, mmm, menstabilkan
Sendi-sendi itu dengan menggunakan spleen, Oh iya. ya, dengan Iya. menggunakan spleen atau penyangga untuk mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan dari bagian-bagian yang nyeri tersebut. Dan apabila tidak bisa diatasi, nyeri masih tetap berada, kita harus konsultasi dengan Iya. dokter, ya. Kita harus konsultasi jika nyeri itu masih tetap berlanjut. Jika masih tetap berlanjut, maka harus mengkonsultasikan gejala ini dengan dokter ya. Iya begitu Dok ya? Iya. Iya. Nah Dok, tadi kita sudah sempat menyentil bahwa postur itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya nyeri kan Dok? Iya. Ya. Nah, kira-kira Dok, bagaimana, tentu sahabat Promkes di mana saja berada tentu bertanya, postur yang bagaimana sih Dok yang harus kita perbaiki atau postur yang tepat sebetulnya Dok, untuk bisa mencegah terjadinya nyeri akibat penggunaan gadget itu yang bagaimana sih Dok? Ya, silakan Dok. Ya, biasanya, pengguna-pengguna gadget itu biasa selalu menunduk, Iya. ya, melihat ke bawah. Iya. Nah, postur yang bagus, ya, yang tepat untuk pengguna gadget terutama pada waktu yang lama, yaitu sebaiknya gadget itu digunakan setara dengan mata, setingkat dengan mata, ya, seperti ini. Nah, jangan menunduk, Iya. ya. Kalau menunduk terlalu lama, lama-lama akan memberikan ketegangan pada otot-otot leher, Leher ya. akibatnya akan menimbulkan nyeri. Iya. Begitupun juga dengan jari-jari, Iya. ya. Jadi sebaiknya, kepala jangan condong ke depan dan jangan melihat ke bawah, tetapi setara dengan, gadget atau handphone yang kita gunakan. Posisi yang menunduk ini akan memberikan, tekanan ya pada otot-otot, pada ligamentum, pada tendon-tendon yang menopang kepala kita. Ya, akibatnya akan menyebabkan nyeri dan otot-otot kepala, otot-otot leher itu akan menjadi kaku dan tegang, ya. Dan bisa menjalar sampai ke tulang belakang karena postur atau posisi juga yang salah menunduk, ya. Harus tegap, posisi harus tegap, mata harus sejajar dengan, handphone atau gadget. Iya. Nah Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir Dok, dalam bincang-bincang kita ini. Satu pertanyaan yang mungkin menjadi cermin kekhawatiran para pasien apabila mengalami nyeri karena gadget ini, yaitu apakah kalau nyeri yang ditimbulkan oleh gadget ini Dok, apakah akan berlangsung terus dia Dok? Artinya penyakit atau gejala ini akan terus-menerus dialami oleh, si pasien Dok? Nah, silakan Dok. Kalau kita menggunakan gadget dengan posisi-posisi yang salah tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, maka akan menimbulkan nyeri dan berulang, dan lama-lama akan menimbulkan nyeri yang kronis. Nah, bagaimana postur tubuh yang tepat ya untuk mencegah hal itu terjadi? Maka Anda harus berusaha mempertahankan posisi tubuh yang netral. Ya, posisi mata, posisi kepala, posisi tulang leher, posisi tulang belakang itu usahakan dalam posisi yang netral. Kapanpun Anda bisa lakukan, baik itu dalam posisi duduk atau dalam posisi berdiri. Nah, dan yang kedua, berat badan Anda itu harus seimbang. Ya, kalau dalam posisi berdiri, usahakan berat badan Anda itu seimbang pada kedua kaki. Jadi jangan cuma berdiri satu kaki, ya, atau bersandar membungkuk, ya. Jadi berat badan itu harus seimbang dan posisi lutut dan posisi pinggul, bahu, telinga itu dalam keadaan sejajar. Ya, sebaiknya tegak, sejajar. Telinga, punggung, bahu, pinggul itu dalam keadaan sejajar. Dan yang berikut yaitu posisi dagu, ya. Posisi dagu itu harus sejajar dengan lantai. Ya. Jangan begini, jangan menunduk ya. Jangan tengah ada. Harus sejajar dengan lantai. Dan yang perlu juga diperhatikan yaitu posisi ponsel, ya. Posisi ponsel itu harus setinggi dengan mata. Sejajar dengan mata, daripada Anda melihat terus ke bawah, nunduk terus ke bawah. Nah, apalagi dalam waktu yang lama. Ya. Itu yang langkah-langkah yang harus diambil agar supaya untuk mencegah
kita itu menderita nyeri yang kronis. Iya. Baik sahabat Promkes dimanapun Anda berada, kita sudah masuk dalam bagian akhir percakapan atau bincang-bincang santai kita sehubungan dengan kegiatan Bulan Peduli Nyeri tahun 2022. Nah, mengakhiri pertemuan kita kali ini, maka kita akan memberikan kesempatan kepada tamu kita, Dr. Teresia Runtuwene, spesialis saraf konsultan. Mungkin Dok ada closing statement atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan pencegahan adanya nyeri yang muncul akibat penggunaan gadget dan komputer ini. Silakan Dok. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, langkah-langkah pencegahan agar kita tidak menderita nyeri dengan penggunaan gadget, itu pertama-tama adalah posisi, ya. Posisi, postur tubuh, posisi mata dengan gadget itu harus sejajar. Kemudian postur tubuh itu harus seimbang dalam posisi yang netral sebaiknya, ya. Jangan posisi yang salah, dan penggunaan gadget itu jangan terlalu lama, ya. Ada jedanya, ada waktu istirahat, ya. Jangan menggunakan gadget sampai berjam-jam sehingga menyebabkan ketegangan pada otot-otot penyangga leher, penyangga kepala, penyangga punggung, ya, otot-otot pada jari-jari, sendi-sendi pada jari-jari tangan, ya. Itu mencegah itu jangan menggunakan gadget terlalu lama. Dan yang terakhir adalah posisi postur, ya. Postur itu harus sejajar antara mata, dagu, leher, punggung, ya, dengan tulang belakang, ya, punggung belakang. Dan jangan lupa yang terakhir adalah harus melakukan senam, ya. Harus melakukan senam ringan saja, biar setiap hari rutin setengah jam, boleh minimal setengah jam lakukan senam untuk peregangan otot-otot, terutama otot-otot kepala, otot-otot leher, otot-otot bahu, otot-otot punggung, dan sendi-sendi serta jari-jari tangan. Baik, terima kasih banyak Dokter. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik, terima kasih banyak Dok atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagi kepada kita semua, sahabat Promkes dimanapun berada. Nah Bapak Ibu, sahabat Promkes, demikian pertemuan kita kali ini, dan kami yakin bahwa pertemuan ini boleh sangat bermanfaat karena sangat penting bagi kita untuk mencegah terjadinya nyeri kronik akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Kita akan jumpa lagi dalam perbincangan Promkes Bercerita selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor